Iya, kita bersama dengan para pelaku UMKM lagi dan kali ini kita sudah mepet Oh ini kok silir gitu ya? pol Hawa-hawanya itu loh. Silir Karena apa? kan Kidul situ sudah Kidul. pantai. Kidul itu situ, Po. Situ. Iya, kita udah deket banget ya, Bro, Iya. sama pantai ya. Tadi kita sudah tanya-tanya, ternyata kalau ke pantai itu berapa Mbak? 5 menit, 5 sudah menit, sampai. 10 menit. Iya. Ada pantai Kuaru. Ada pantai baru. Anyar terus pokoknya. Oh. Tadi tanya Baru kemarin jadi. Ya. pantai baru apa namanya? Ya Iya. pantai baru. Oh namanya itu pantai baru ternyata. Terus ada pantai apa lagi ayo tadi? Pantai apa ya tadi? Gua Cemara. Oh Gua Cemara. Pokoknya Ya. ini sepanjang pantai selatan kan. Betul sekali. Ini salah satunya kita ada di sini karena kita di Kelurahan Kelurahan Gading Gading Sari, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul. Halo, Tepuk tangan Bantul. dong Bapak Ibu. Karena kita itu sudah muter-muter dari Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, kota dan saat ini kita ada di Bantul Iya. bersama si Bakul Bapak Ibu. Jadi Iya. kita itu nanti mau memperkenalkan, mau mengajak. Ada yang sudah pernah dengar si Bakul? Barusan tadi Mas. Hari ini tadi. Iya. Ibu-ibu tadi tanya sudah ke si bakul. Sudah Mbak, mau saya bakul. Oh iya deh, benar. Iya. Betul. Ini kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY, ibu-ibu dan bapak. Namanya Sarasehan Si Si Bakul. Bakul. Boleh tepuk tangan dulu. Nah, Si Bakul itu apa? Ini adalah sistem untuk pendataan bagi para pelaku UMKM di seluruh DIY. Jadi kalau tadi kita tanya udah ikut Si Bakul belum? Itu maksudnya sudah masuk ke database-nya Dinas Koperasi dan UKM DIY belum? Sudah daftar Gitu, belum? sudah daftar Biar belum? namanya kecatat di pemerintah, ngoten Ibu. Iya. Ya. Dan hari ini bersama saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Kita juga bersama para narasumber yang istimewa. Bersama kita sudah hadir Pani Radiopati keistimewaan. Ini kepala jurusan keistimewaan pokoknya. Loh ya kalau jurusan-jurusan itu kan bukan Jogja Bantul gitu ya. Iya. Pokoknya urusan keistimewaan beliau ini yang membawai. Kita berikan apresiasi buat Pak Aris Eko Nugroho, ibu-ibu. Sugeng Enjang, Pak Marta, Mas Saat, Pak Budi dan juga Pak Lurah dan Ibu narasumber dan ibu-ibu semua yang rawuh pada pagi hari ini. Bu-ibu, saya tanya Pak Aris dulu ya. Pak Aris menigo, kalau sampai ke satu tempat menigo, yang dilakukan adalah mersani dulu keliling-keliling. Nah, tadi sudah mersani apa aja Pak Aris? Yang pasti di depan kelurahan ini ada potensi, Mbak. Oke. Cuman potensi-potensi itu kan harus kemudian dikelola dengan konsep yang harus disepakati dengan bamuskalnya Kelurahan Gading Sari. Oh, langsung dapat PR Pak Lurah. Kalau Pak Aris yang mersani. Berarti beliau tuh sudah langsung, ini apa jeli, yang ini, kudunya tingginya yang ini ya Betul. gitu. Karena memang Pak Aris kan seperti itu. Nanti Iya. juga akan diinformasikan ke Bapak Ibu panjenengan sedanten seperti apa sih dana keistimewaan itu. Jadi Betul, bisa digunakan apa? biar semakin tahu kita itu juga bisa meraihnya dan lain sebagainya. Nanti monggo Pak Aris ya Pak, nanti kita Iya. cerita-cerita bareng Bapak Ibu yang ada Termasuk di sini. hari ini acara ini Bro. Iya. Ini dengan menggunakan dana keistimewaan ya Pak Aris ya. Betul. Betul, Iya. si Bakul ini bagian dari inovasi dari Dinas Koperasi dan UKM, Mbak. Dan kebetulan sekarang ini hampir seluruhnya dibiayai dengan dana keistimewaan. Itu dia. Boleh tepuk tangan dong ibu-ibu. Wes tahu krungu dana keistimewaan kok orang tahu ngrasake yo. Pun tahu krungu kita Iya. pun tahu krungu dana keistimewaan. Oh, sudah. Pokoknya urusan dana-dana ini mesti krungu ya Bu. Nek si Bakul urung tahu krungu. Iya, makanya hari ini sudah mencicipi sedikit. Iya. Ini fasilitasi dari Dinas Koperasi dan UKM DIY melalui dana keistimewaan. Dan itu juga berkat sebelahnya Pak Aris. Lah kalau dari Dewan nggak menyetujui ya nggak jadi. Maka kita kenalin ya menikah wakilnya Bapak Ibu di DPRD DIY, Bapak Haji Budi Dewantoro SHMSI yang menjadi wakil yang nanti juga memberikan dukungan moral dan spiritual Pak. Buat para pelaku UMKM. Monggo Pak Budi disapa dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang dumateng Pak Aris, Mbak Dita, Pak Lurah dan Ibu narasumber. Ya, Ibu sedaya nggih. Alhamdulillah pagi ini kita akan berbincang-bincang lewat
talk show. Mungkin diterangkan talk show dulu Mbak. Ya. Ya temanya tentang Danais dan Sibakul. Sejak awal perdebatan tanda petik keistimewaan, ya tema kita tetap keistimewaan itu harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Nah itu tetap. Nah saya kira Pak Aris dan juga sudah paham. Memang ya kewajiban saya sebagai anggota dewan ya tetap menekankan itu bahwa Danais itu harus berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Kendati pun 40% ya Pak Aris ya itu untuk pengembangan kebudayaan. Nah saya kira juga pemerintah sudah ya, cuman saya menekankan kalau di negara-negara maju tuh tiap kota tuh punya tema Mbak. Misalnya kalau ini contohnya jauh Mbak Amerika. Texas itu temanya ada tentang oil dan turunannya. Kalau California itu kenapa ada Silicon Valley? Itu di situ ada kampus-kampus temanya adalah ya IT. Nah, Tesla itu kenapa tidak dikategorikan mobil tapi IT? Makanya base-nya di California. Nah, dan seterusnya. Nah, saya kira juga setiap kabupaten itu ya harus dirumuskan temanya apa. Tusupnya tiap Kapanewon desa itu punya tema-tema apa yang itu unik begitu. Nah, begitu. Oke, langsung dapat ide ya. Sudah menarik ya. Oke. Nanti Pak Lurah langsung saya Pak Sanden Valley. Sanden Valley. Iya. Ini bersama Pak Lurah Gading Sari, Kulon Wun, Pak Mazuri. Kita. Pak. Oh Pak Widodo. Walah ini gitu. tulisannya masih salah. Ini kan kita tuh cuman sekedar membaca Pak sebenarnya tugasnya. Berarti Ya, biar Pak lebih Widodo. kenal lagi bersama Iya. Pak Widodo. Pak Widodo, Pak Lurah. Nanti Iya. kita cerita-cerita Pak Widodo dengan potensi yang ada di sini. Tadi juga Pak Aris sudah sempat jalan-jalan melihat yang ada di sini. Nanti Pak Widodo sakit cerita potensi yang ada di kelurahan sini. Iya, walaupun tadi sudah langsung dikili-kili sama Pak Aris. Tapi itu nanti yang boleh untuk pengembangan wilayah kita ini J Pak. Matur nuwun Pak Lurah. Kemudian sahabatnya para pelaku UMKM yang ini sangat peduli dengan lingkungan. Kebetulan memang sahabat Alam Ekoprint. Ada Bu Sartina SPD. Bu Sar. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Nanti cerita-cerita ya Bu, kenapa sih memilih peduli dengan lingkungan tapi itu juga sebuah usaha gitu ya. Betul. Oke. Nanti pokoknya kita cerita-cerita sangat besar seperti apa kontribusinya terhadap kecintaan terhadap alam dan juga tentunya bisa menggerakkan roda perekonomian Betul, dengan gerakannya. Iya. Gitu. Sekarang kita juga akan menyapa beberapa para pelaku UMKM yang ada di sini mewakili yang banyak ini, Nah, yang luar ini biasa. banyak. Ini banyak banget ya Mbak. Ini Banyak banget tuh berapa? banyak pokoknya karena kita tadi juga lihat produknya itu juga unik-unik, Macam-macam ya, lucu-lucu. iya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, saya akan panggil yang ibu-ibu dulu ya. Yang punya onde-onde, Bu Naluri ya. Monggo sini Bu. Ibu Bu Naluri bisa ke depan sini Bu. Yuk. Terus tadi yang saya ajak untuk daftar Sibakul siapa Mbak? Audita. Iya, ayo Mbak sini Mbak. Oke. Di sini sih. Ini punya onde-onde tadi yang ngiler banyak loh ini. Banyak banget Pak Lurah menika yang di ini. Jangan nengok ke kiri ya Pak Aris. Dijamin pengen itu Oke, ya. yang pertama Mbak Naluri. Ini tadi usahanya Undi-undi isi kacang hijau. tapi putih atau hijau warnanya kacangnya? Kuning. Oh kuning kok. Iya. Kok bisa ya Mbak? Bukan nek ra percaya. Iya, itu kuning tetepan. Kamu tuh pura-pura nggak tahu. Biar nanti suruh ngicipin dulu. Kok Biar saya nggak boleh. percaya ya? Gue loh Sudah, Mbak. sudah hafal ya? Iya. Episode 31 sana. Ya nggak terasa ya. Mbak ini boleh cerita usahanya ini gimana awalnya? Kalau awalnya itu sebenarnya malah tidak sengaja. Boleh ini apa? Tidak ya? sengaja kok jadi. Iya. Jadi waktu itu di bulan Desember tahun 2015 saya ada pesanan untuk Natalan. Heeh. Itu sebanyak 1.000
Butir. Iya. Oh berarti mah udah bikin onde-onde? Belum. Oh belum? Belum. Loh terus piye? Tapi konsumen saya itu percaya saya bisa buat. Loh ini bagus banget. Beneran. Usaha karena konsumennya percaya. Ya, berarti bagus. Padahal orang gawe loh ya. Belum. Enggak, belum pernah. kok bisa percaya tuh Mbak pernah melakukan Pernah apa? Saya itu sebenarnya kan kalau bikin snack-snack kayak gitu, snack jajan pasar. Ya. Cuman kan biasanya macam-macam. Terus pas itu dia pokoknya mintanya onde-onde isi kacang hijau. Onde-onde isi kacang hijau. Pokmen kui. Iya, harus itu. Ra gelem Tak ganti liyane. nggak mau. Oh. Padahal saya pernah udah bikin. jujur. Mbak, tapi saya itu belum pernah bikin. Udah nggak apa-apa, pokoknya saya percaya sama Mbak Nana gitu. Panggilan saya kan Mbak Nana. Oh. Ya sudah, saya pertamanya itu ada waktu sekitar 2 bulan. Jadinya saya cari-cari resep, terus saya Coba bikin. coba bikin, terus saya pokoknya sampai jadi yang seperti yang saya mau gitu kan. Terus saya ujikan ke mbaknya yang pesen. Mbak Ternyata? kayak gini, ternyata cocok. Oh. Iya, iya. setelahnya langsung pesan 1000 butir itu tadi. Dalam waktu berapa hari ya lo buat 1000 itu? Semalam, Mas. Wow. Iya. Juk tangannya kayak apa mbak? Ya kayak onde-onde. 1000 butir itu Iya. yang pertama. Oh terus habis itu keterusan. Iya, habis itu kan dia ngerasa cocok. Dilalah ya. Wah, dilalah Dilalah. ya. Onone ming neng kene pokoke dilalah iki. Iya. Mak betundu. Iya. Iya, terus dari pesanan itu ada yang pesan lagi minta undi dan segala macam. Terus saya pikirnya itu gini, kalau orang-orang pada suka undi saya, kenapa saya tidak fokus di satu saja? Wih, Pinter tenan, boleh pinter, tepuk pinter. tangan. Jadi ada Ini 3 loh. poin. Yang pertama dipercaya orang. Iya. Yang kedua mau belajar. Yang ketiga, Yang ketiga fokus. fokus. Iya. Soalnya Ini keren. biasanya itu kan kalau aku bisa apa-apa, oh saya bisa semua. Oh. Tapi kok bisa dapat 3 poin tuh ngomong-ngomong belajar atau gur ngawur delalah bener? Rezeki, Mas. Wah, Istilahnya lebih positif. Orang ngawur dilalah bener, rezeki saya ini kan itu mas. hubungannya mungkin kalau ibu kok aku ra ngono yo. Makanya daftar si bakul ibu-ibu. Karena di situ juga diajaran seperti itu. Betul. Jadi orang dilalah bener mau kan? Nah, dilalah tuh podo seperti yang dilakukan Mbak Nana. Ada Iya. dipercaya orang. Berarti kalau dipercayakan sebelumnya sudah membuat makanan tapi Beda Masih jenis. macem-macem gitulah, Mas. Nah sekarang fokus ke onde-onde sudah berapa Iya. lama jadinya? Jadi sebenarnya saya itu full terjun di onde-onde itu 2018. Oh, tadi saya jenenge Nana onde-onde. Apa? Nana undi-undi. Namanya Nana onde-onde sekarang. Boleh. Oh boleh. Lo itu sudah kasih brand apa belum? Namanya undi-undi. Ada sih kegawean. Kegawean. Judulnya kegawean. kegawean. Kenapa? Onde-onde Artinya apa? kegawean. Artinya? Ya kalau kita itu kan setiap hari mesti membuat sesuatu. Ha-ha. Nah, terus kami itu, saya sama suami itu pokoknya seneng aja di kegawean. Jadi kayak setiap hari itu kata-kata kegawean itu pasti dipakai. Menyemangati. Gitu loh. Iya. Wah, Kegawean. ini juga keren. Sudah mikir brandnya, namanya, itu artinya. Cuman- Gambarnya udah ada. Sebenarnya sudah, tapi mohon maaf untuk saat ini tidak membawa stiker. Oh, Soalnya tadi itu saya tuh kan harus mencari juga, dan saya itu habis kecelakaan, Oh. jadinya tangan cuma berfungsi satu. Jadi Tapi belum masih sempet- bikin onde-onde. masih ada Oh, alah. suami, ada yang alhamdulillah ada satu yang membantu, sama ada karyawan tidak berbayar. Loh, ini Bisa apa karyawan ini? tidak berbayar. Ada. Gimana ini? Suami. Suami, bapak sama ibu. Wow, mengkaryakan, curah bayaran loh ya. Kalau kita di sensus, biasanya ada karyawan berbayar dan karyawan tidak berbayar. Oh iya, Nah, Berarti punya 3 orang karyawan tidak berbayar. Iya, yang tidak berbayar. Magang Lumayan seumur loh ya. hidup berarti. Oh iya. Oke Mbak. Terus ini sudah dipasarkan lewat apa aja? Kalau sementara saya ini titip di warung-warung seperti itu, alhamdulillah banyak yang habis. Maksudnya Habis terus. iya, Laris, iya. jarang yang retur, balik Iya, lagi. Enggak pengen Oke. dijual ke luar Jogja atau gimana? Jujur saya belum menemukan apa ya kayak kemasan yang tepat. Terus kayak di frozen itu kan
belum menemukan caranya. Cocok Di ini. Frozen besok onde-ondenya keras Nah, soalnya. maka dari itu, saya itu pengen itu, cuman belum menemu Iya. gimana. Berarti Mbak Oke. Nana itu pas banget datang di acaranya si Bako. Berarti butuh inovasi ya, Butuh inovasi, packagingnya, terus gimana cara pelatihannya. pengemasan dan supaya tetap punya kualitas yang sama bisa dikirim keluar ya. Oke, terima kasih. Mbak Nana, terima kasih. Sama-sama. Berikutnya Sekarang Mbak Audita. Mbak. Tadi usahanya apa Mbak? Ayo jamu Jamu Jawa. Judulnya apa jamunya? Jejamon. Jejamon. Nah iki. coba. Kita lihat. Nih bro. Ayo. Nah, tadi saya juga sudah melihat. Ini bacanya apa ini? Jejamon. Jejamon itu pakai DJ Paris. Monggo Pak. Menika Pak. Laras mboten Pak. Jejamon. Oh, Iya, lo yang Jejamon. punya istimewa Ini kalau Jejamon. kalau saya bacanya Iya. itu kurang apa Paris? saya bacanya itu Yamon. Jeyamon karena kan depannya pakai DJ, Heeh. belakangnya pakai J itu kan berarti dibaca Y ya. Ada baca Y, Iya. ada baca Y. Nah, tapi ini maksudnya pokoknya Jejamon. Pengennya biar vintage, biar kayak zaman dulu gitu. Agak-agak ya. vintage gitu Oh. ya. Cuman tadi spellingnya atau menulisnya ada yang Nah, kurang, nanti maksudnya mungkin gitu. mungkin nanti biar tambah referensi aja. Jadi mungkin J itu kadang ada yang dibaca Y, tapi artinya tetap ini jejamon dalam arti dia maksudnya sudah tahu gitu loh. Cuma di masyarakat tuh ada yang kalau simbah-simbah ya iki lemoco Y gitu. Gitu. Ya, udah berapa lama Mbak Audita bikin usaha ini? Kalau dari Simbah Buyut saya itu dari kata orang-orang sekitar. Duh, bukan Tahun- katamu sendiri. saya kan belum lahir. Oh iya, itu dari 1930. 30. Oh, ini biasanya sih Mbak. Ini 4 generasi Pak Mbah Buyut, ya toh? Iya. Iya, generasi. Mbah Buyut itu kan Mbah. Terus Mbah sekarang Buyut Simbah, Bapak Ibu. Mbak yang jual jamu. nerusin. Orang tua nerusin enggak? Orang tua narusin udah meninggal terus Oh, saya jadi generasi keempat ya. Kamu juga bawa tenggok gitu? tidak. Loh, makanya Oh, saya generasi tanya. keempat atau masih bawa Makanya tenggok? saya- Tapi peralatan masih di rumah Sama. masih ada. Oh, masih Iya. yang gini-gini pakai batu itu? Iya. Masih ada? Ini saya nggak di blender, nggak pakai yang bubuk, tapi saya numbuk. Oh, iya iya iya, berarti Udah pernah bikin konten numbuk nggak? Belum. Tanya mas sebelahnya. padahal itu menarik sekali otentiknya itu bikinnya. Orang kan taunya walah ini paling di blender. Sama kayak yang lain. Tapi ketika Mbak memunculkan le ngulek le Gerus. manualnya itu yang paling harganya ada nilainya. Berasnya masih beras butiran digerus gitu nggak? Enggak. Apalagi ada itu bikin konten aja. Artinya sebenarnya ketika kita bilang jejamon pakai vintage itu terbayang juga prosesnya menggunakan alat-alat yang lama juga. Nah, gitu. Oke. Tapi keren. Jadi bisa di mix sama milenial gitu. Maksudnya biar diminum orang-orang teman-teman gitu juga kan ini. Oke. Mbak, dirimu udah ikut si Bakul kan tadi cerita gimana tadi ikut si Bakul? Ya, saya baru daftar, tapi saya belum menerusin soalnya kan acara udah dimulai. Sudah Oke, mau syuting tapi gitu. Pengalaman tadi daftar itu apa yang mesti dilakuin? Perlu apa tadi? Bawa apa? Biar nanti tahu kita ada apa? Dari si Bakul ada foto produk, Produk. nanti kita ke situ. Enggak, tadi iya. pas daftar dirimu hanya butuh apa? Cuma Handphone? KTP sama HP. Nah, KTP sama HP loh. Jadi syaratnya tuh enggak susah-susah. Ada KTP, handphone, udah. udah. Suruh ngisi data. Iya. Gitu aja doang ya. Iya. Gampang ya. Bayar enggak? Enggak. Enggak bayar. Terus manfaatnya tadi dikasih tahu apa? Sekilas. Manfaatnya nanti bisa apa? Kalau mau foto ini tadi? Nah, Foto foto produk. Foto produk. Saya belum nerusin itu Oh iya, masih to be continued gitu Iya. ceritanya Keburu ya. mau syuting, keburu mau syuting. Jadi bersambung informasinya, tapi minimal hari ini ada foto produk gratis di sebelah sana ya. Nanti silakan langsung diakses. Oh, iya. Jangan Oke. sampai pulang dulu, Iya. foto dulu ya. Iya. Oke, baik. Itu kita akan ngobrol lagi dengan narasumber, tapi juga nanti kita punya satu lagi UMKM yang kita mau tanya-tanya. Jadi tetap di Sarasehan Sarasehan Si Si Bakul. Bakul.
Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Wira. Dan saya, Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Sibakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Sibakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Sibakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Sibakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Bu, ini yang ini tolong dikasihin Aat, Bu. Mbak Marta, kelas berapa? Yang ini. Kelas berapa? Yang ini Aat. Jadi kita tuh habis menemukan wajah kita. Ini loh, yang itu wajahnya Aat, ini wajahku. Kelas berapa ini, Dek? Aat, kamu kelas berapa, Aat? Niki barep ya, Mbak. Ini kita menemukan produk yang lucu banget nih. Ini kok bisa menemukan wajah kita terus dibikin ke sini, Bu? Kan kita Ah, apa Bu? Mic-nya Itu diagam. mencontoh muka kita gitu loh Bu. oh mencontoh oh. muka kita tuh mukanya siapa? Kita bukan muka ibu. Oh ya iyalah, kok aku menemukan wajahku Oke. di sini. Kalian Bu sinten niki? Asmane. Bu, Bu Pakai mic, Rahayu. Iya. Pakai mic. Mic-nya ngeten. Iya, saya Bu Rahayu. Bu Rahayu. Ini yang bikin sebenarnya bukan ibu. Tapi suami saya. Suami saya. Ibu itu tadi suami cuma ibu. ngambil punya suami bawa sini gitu Ini- ya. Ora, Bu. Ini Kan- apa pakai bahan apa ini, Bu? Dari kelapa. Kelapa. Itu. Kelapanya dari mana, Bu? Dari adik saya. Di story gitu. Iya. Oke. Iya, betul. Susah nggak nyari bahan kelapanya? Ya kalau kita suruh sih dia nggak susah Mas. Oh, kalau disuruh ya. Iya. Lagi- Ini suruh soalnya Iya. mau nggak mau. Ini orderannya tiap hari ada atau pesanan berapa gitu, Bu? tiap hari ada Mas. Tiap hari. Iya. Siapa yang Ini yang pesan siapa, Bu? Itu dari PT Lekong. Oh, ada PT yang pesan. mic-nya? Dari PT Lekong Pasuruan gitu. Bu. Oh. Terus dari Jawa Timur. Ini ntar kan hari ini terus itu Ngirim. loading. Wow. Oh. Jadi bapaknya tuh nggak bisa datang gara-gara karena mau loading Loading. barang. Oh, keren. Ini tuh pekerjaannya ini terus ya kamu aja yang berangkat gitu. Oh, iya iya iya. Oh, kayak gini tuh sudah dipesen toh, Bu? Iya udah. Ini pesanannya maksud mereka yang order bentuknya kayak gini atau bapak yang bikin kayak gini terus mereka senang yuk pesen? Enggak, kita cuman kirim foto terus dia pesan terus kita yang Oh, bikin. jadi yang pertama yang bikin idenya kayak gini Ya, siapa? bapak- Dari suami bapak. saya, iya. Kirim ke sana, mereka Iya. senang, terus pesan terus, banyak. iya. Sekarang pesan terakhir berapa biji? 3.000 3.000 monyet. masih. Ah, 3.000 Oh. monyet. Iya. Kalau pesen yang bisa kedep gitu bisa? Ya. Yang meripate bisa kedep-kedep gitu? Nah kan kita cari di itu toko. Oh iya iya iya. Oke. Ini bisanya Kalau mendelik. ini Mas. yang pasar lokal apa ya istilahnya yang Jogja gitu ada yang beli? Ada. Pesen langsung ke rumah atau Iya. kemana kalau mau beli saya? Itu dari Mas Habib ada yang di mana itu Kretek. Oh di Kretek, Iya. berarti udah display gitu. Udah, terus di Kalau ke rumah Harjo. ibu bisa nggak beli ini? bisa? Bisa. Iya, mau? Oh mau. Apa dibawain? Oh, yang belakangan aja Bu. Iya. Bu ini ngomong-ngomong di sosialisasi, dipromosikan. Promosikan lewat apa lewat Bu? apa? Kalau orang tahu kok orang tahu ibu Selain bikin pesanan ini? tadi, ini ibu kasih tahu ke yang lain Lewat itu. HP. Oh lewat HP? Oh. HP-nya terus suruh ngomong. Enggak, itu Oh. kan anak saya yang cari. Oh, anaknya. Terus Oh, iya, kita iya. yang bikin, orang tua yang ngerasain kerjaan ini loh. Oh, gitu. berarti bapak ibu cuman ngerjain ini. Bapak Iya. Edo ya, ibu ora toh. Ibu enggak. cuman gawo, ibu enggak. Terus Aku kan anaknya bisa yang cuma nyukil apa-apa gitu. Ini kan Promo. ngambil kelapa gabuk, Bu. Oh, Iya. ini dilem lagi ya? Iya, kan tadi ada isinya. Terus
dihilangin. Kalau isinya itu Ini kelapa untuk kering. apa? Dimanfaatkan ibu atau sudah dijual. kosongan gini? Iya dijual. Oh berarti Disetor ke di itu. setor tuh masih ada isinya Bu? Nah, masih. Oh Terus berarti kita ngupas, terus kita nyukil isinya yang di dalam ini, terus disetor ke itu. Oh berarti ada 2 usaha ya? Satunya kelapanya, kelapanya ada yang beli sendiri, terus ininya. Oh, berarti ini limbahnya. Nah, yang dalamnya itu terus disetor. Oke, wah luar biasa. Wah, nggih Bu, Ye, matur sukses nuwun. Ibu, pokoknya sukses selalu. Nah, ini satu lagi nih pengusaha suksesnya dari sini, Pak Dwi Suhenu. Nggih, Pak. Usahanya apa, Pak? Selamat pagi, usaha saya ini Bu, bakso tusuk. Wah, ini Bakso makanan tusuk. kesukaan Pentol semua. kalau, Iya. kalau orang itu bakso pentol itu kan dari Jawa Timur ya, ya terkenal sekarang. Kalau istilah sana pentol, kalau di sini Kalau sini Bakso bakso tusuk. tusuk. bakso. Tak Tapi kira saya di juga sini mereknya tetap pentol. Oh, iya. Oke. Ada mereknya enggak Pak? ada Larisa. Larisa. Maksudnya Ben Laris. Ben Laris. Lariso, tapi kan yang Lariso. Larisa. Oh iya. Larisa. Ini yang hebat Pak Dwi, ini kelihatannya bakso tusuk itu sederhana ya, tapi sudah dimitrakan katanya. Iya. Ada berapa cabang? Berawal dari tahun 2015 dulu itu saya pas jalan-jalan ke Alkit, alun-alun Kidul itu ya, jajan. Nah itu di sana ada bakso tusuk gajah. Nah, dari situ punya ide kira-kira gimana. Saya dulu pada saat itu kan usaha kerja di BMT. Pada saat itu bagaimana punya usaha tapi kerjanya juga tidak terganggu. Terus kira-kira punya pemikiran, dapat ide bakso tusuk, tapi tidak jual langsung, tapi ada keuntungan dari menjual bakso itu. Akhirnya kita franchise-kan. Kita buat gerobak seperangkatnya komplit. Berarti gerobak baksonya yang Iya, nyiapkan betul. Kita berapa? siapkan gerobak, Oke. kemudian Ada berapa gerobak Pak sekarang Pak? 70 gerobak. Jadi Bapak tuh malah nggak pernah jualan di gerobaknya? Belum pernah jualan. Wow, tepuk tangan dong, pinter banget. Jadi biasanya kan pikirannya UKM itu jualan tuh ya bikin sendiri, dijual sendiri, bener nggak Bu ya? Bu bos hebat banget. Semua saya Mbak pokoknya gitu. Kalau yang ini malah dibikin, bikin sistem silakan aja. siapa yang mau Bikin jual. Bikin sistem Nah, yang kira-kira ya berbagi gitu lah, berbagi kira-kira wis baginya sidik, yang penting nanti akumulatif aja. gitu. Yes. Boleh berikan tepuk tangan, ini ide kreatif ya. Produksinya sendiri, Ya, sistemnya produksi sendiri, sendiri. silahkan yang jual orang lain gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Matur Terima kasih ya nuwun. Bu. Silakan kembali ke tempat duduk. Silakan ini buat sini aja. Nah, ini adalah ide-ide yang menarik. Tidak setiap tempat kita punya teman-teman pelaku UMKM yang punya pikiran yang kreatif dan cerdas. Dan hari ini kita bisa menemukan yang seperti ini sebagai contohnya. Nah, Pak Lurah boleh menambahkan ini. Ternyata pinter-pinter loh Pak, masyarakat Sanden. Gading Sari ya. Monggo Pak apalagi, Lurah Pak, potensinya, bisa Pak? potensi yang ada di Ya, sini bisa iya. diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Aris dan Bapak Budi yang kami hormati, Ibu narasumber, Mbak Nana, pembawa acara. Saya Marta Pak. Mbak Marta. Iya, Marta dan Aat Pak. Mbak, tadi saya singkat Nana. Kok bisa? Saya nggak pakai Nana soalnya Pak. Martana. Iya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak UMKM Kelurahan Gading Sari yang saya banggakan. Ini kesan pertama Pak Budi sama Pak Aris, kenapa yang dikirim kok yang cantik-cantik? Oh gitu. Ya, kita tidak memilih semua cantik karena kita sahabat Nyi Roro Kidul. Sehingga tidak salah kalau Sri Sultan nanti Gading Sari ini akan menjadi wajahnya kota Yogyakarta. Gading Sari akan menjadi wajahnya kota Yogyakarta ketika nanti Jogja itu menghadap ke selatan. Iya, wajah depannya soalnya Wajah jadi harus depannya. cantik. Ya, ini Yogyakarta, wajah-wajah UMKM Gading Sari. Gini Pak Haris, kita Gading Sari dengan jumlah penduduk sekitar 10.750 jiwa, 800 diantaranya UMKM. Hampir 10% warga kami UMKM. Yang data yang kami masukkan ke Dinas Koperasi di 6 bulan yang lalu itu ada 800. Gini Mbak, 800 UMKM seandainya saya ambil contoh sehari uang yang berputar 300.000 saja.
kali 800 UMKM, 2,4 miliar uang berputar di UMKM. Setiap UMKM seandainya menghidupi kayak Mbak Undi-Undi sama Mbak Nana kan 4 orang Mbak Naluri tadi. 4 kali 800 sudah menghidupi 3.200 jiwa. Hebatnya UMKM. Potensi yang sangat besar untuk mendukung perekonomian di Yogyakarta, khususnya di wilayah kami. Nah, Jadi Pak Lurah sendiri concern ke UMKM karena potensi yang ada itu ya Pak ya. Ini kita menangkap, sehingga ini Bapak Aris kami nanti mohon bimbingan binaannya, karena ibu-ibu dan anggota UMKM ini sudah go nasional pemasaran, tapi kita belum punya wadah koperasinya, pembinaannya, pemasarannya, sebagian masih konvensional. Padahal potensi kami 800 UMKM. Uang berputar 2,4 miliar, menghidupi 3.200 jiwa. Seperti yang ada di lapangan ini. Tadi Bapak Aris sudah jalan-jalan. Di sekeliling lapangan ini kita itu sudah menghidupi sekitar 30 pedagang. Dengan bisa memberikan PAD ke desa, karena kita pungut karcis PAD. Sehingga itu bisa memberikan PAD ke desa. Dan kita siapkan Pak Aris, berarti Bapak jadi jalan-jalan di sebelah selatan lapangan kita punya gedung Bumkal, badan usaha milik Kalurahan, yang nanti akan menampung produk-produk UMKM. Ini Mbak, potensi kita yang ada di desa. Baik. Ini Bumkalnya sendiri usahanya apa Pak? Bumkal kami berusaha di bidang yang paling utama LPG, agen, terus Toserba nanti kita menyediakan bahan baku. Pedagang-pedagang yang ada di lapangan itu harus beli di Bumkal karena masuk anggota. Kami pakai kartu kredit. Semakin banyak pedagang itu belanja ke Bumkal, akhir tahun nanti akan mendapat bonus akumulasi berbagi keuntungan. Baik. Dan kita juga menguasai kuliner. Ketika Bali Desa ini nanti rapat, semua kuliner harus membeli di Bumkal. Dan Bumkal membeli di UMKM. Ini program. Jadi Bumkalnya beli dari UKM-nya. Ya, pemerataan nanti. Terus semua kegiatan di sini yang pakai snack konsumsi gitu harus beli dari Bumkal. Jadi otomatis. Pakai SK lagi ya. Tentu itu kami nanti mohon bimbingan Pak Aris, Pak Budi, dan dukungan segalanya agar UMKM kami akan lebih maju. Mending langsung saja Pak bimbingan ini. Pak Aris. Apa yang disampaikan Pak Lurah ini berarti apa yang nanti bisa ditambahkan? Nggih, matur nuwun Mbak Marta, Mas Saat, dan juga Bapak narasumber dan Bapak Ibu semua. Sebelum menjawab nggih, karena Pak Lurah ini to the point, tapi ada yang tidak kemudian diinformasikan di awal, sehingga kan nanti kalau saya langsung jawab situ yang kemarin-kemarin bisa hilang gitu. Jadi Bapak Ibu yang hormati, kebetulan di Kalurahan Gading Sari ini sudah tahun kedua menimba Pak Budi, atas bimbingan Pak Budi juga, bahwa Kalurahan Gading Sari ini sudah menjadi Kalurahan Maritim tahun kedua. Ini yang perlu kami sampaikan. Di Kalurahan Maritim yang pertama tahun 2021, aktivitasnya banyak di Gua Cemara kaitan dengan konservasi penyunya. Kemudian bagaimana kita mengamati penyu agar tidak punah, sampai dengan kemudian diusahakan aktivitas yang dilakukan ini bisa mendatangkan wisatawan. Ini yang kaitan dengan penyu. Kemudian di tahun yang sama juga ada budidaya untuk gurami. Juga tahun yang kedua budidaya untuk lele, pertama juga sudah ada lele. Artinya ini menjadi bagian yang kaitan pemberdayaan masyarakat yang memang kita berharap itu yang utama. Bumkal boleh, tetapi yang paling penting adalah masyarakat berdaya guna karena adanya Bumkal itu. Karena kami juga khawatir kalau semuanya dibuat Bumkal tanpa ada pemberdayaan pada masyarakat, nanti pertanyaan berikutnya masyarakatnya nanti mohon maaf dapatnya apa? Ini yang menjadi bagian kami, hati-hatinya di situ. Terus tadi kami juga sudah melihat juga tadi ada beberapa bangunan gitu, ada beberapa bangunan yang kebetulan juga usaha Bumkalnya Nyuwun Sewu kayaknya agak mungkin macet atau pindah tempat gitu, yang sampah itu kan kayaknya sementara tidak berfungsi lagi. Nah, ini menjadi tantangan memang bagaimana kemudian pelibatan masyarakat di dalam rangka untuk kemudian bersama-sama mewujudkan yang tadi disampaikan Pak Lurah, keinginannya nanti 800-an UMKM yang ada di sini ini betul-betul bisa berdaya. Nah, inilah tantangannya.
Maka si Bakul hadir di Gading Sari ini dalam rangka itu. Harapannya Bapak Ibu semua gitu, ini juga atas dorongan Pak Budi di Gading Sari ini, bahwa Bapak Ibu semua bisa perso si Bakul itu apa. Si Bakul itu merupakan pusat dari pendataan di kita, termasuk pembinaannya berkaitan koperasi dan UKM yang ada di daerah Yogyakarta. Di sana kalau saya lihat ini PRT ini sudah ada belum? Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi saya nggak mau ngomong itu sudah ada atau belum, tapi Bapak Ibu sendiri yang mencermati. Produk saya sudah ada PRT belum? Kalau belum, di Dinas Koperasi UKM ini juga menyediakan PRT gratis. Kemudian di samping itu juga ada NIB. Di belakang itu juga teman-teman kami juga siap kalau Bapak Ibu mau mendaftar NIB. Bagaimana daftar si Bakul, bagaimana NIB. Memang itu menjadi bagian tantangan. Maka kadang-kadang kita bicara 3 hal. 1, kapasitas, meningkatkan lebih banyak lagi. Cuman kadang-kadang yang kapasitas ini ada yang kemudian sudah kewoken gitu, terlalu banyak, terus akhirnya sak monten mawon cekap. Ada juga kualitas, kemudian legalitas. Nah, 3 hal ini selain itu juga ada brandingnya. Lah, harapan kami di si Bakul ini bisa menceritakan. Tadi Bapak Ibu sudah cerita, misalnya ini yang tak bawa ini kan bagus ini. Cuman kan masih mungkin pemasarannya masih ya melalui Facebook, HP dari mungkin putra-putri Ibu. Tetapi kalau kemudian ini bisa masuk di si Bakul, ini kan lebih istimewa lagi. Apalagi Bapak Ibu, kebetulan ini juga cerita sedikit. Kemarin kami mengantar PENAS, Pekan Nasional Petani Nelayan yang ada di Sumatera Barat. Kebetulan dari Jogja, ini lapor Pak Budi, itu pawon gendis, itu juara 1 tingkat nasional inovasinya. Alhamdulillah kemarin. Ya, setelah mengalahkan Jawa Timur, Bali, dan yang lain-lain, pawon gendis itu menjadi bagian yang juara nasional. Saya kira sangat mungkin juga kalau ini menjadi bagian yang kemudian digarap sesarengan gitu. Apalagi kalau bicara predikat kalurahan, sini sudah punya, namanya Kalurahan Maritim. Di Maritim, budaya maritim itu komplit, kerajinan masuk, semua masuk di sana. Cuman memang yang agak berat memang kalau nanti kita bicara tentang fisik bangunan yang di pinggir-pinggir pantai, karena kebetulan sudah ada kontrak karya ya, dengan pihak tertentu yang tentu saja tidak mudah kalau kita membatalkan itu, hanya bisanya menunggu. Kalau tidak ada itu, di seberang sini ada Tirto Hargo, di sana ada kano yang cukup lumayan, itu juga dengan dana keistimewaan. Sebelah kanan sana juga ada Sri Gading juga dengan dana keistimewaan juga. Jadi saya kira sangat mungkin Pak Lurah nanti untuk bersama-sama, cuman nanti fokusnya apa, ini juga atas bimbingan nanti dari Pak Budi, tentu saja akan ada tindak lanjut. Paling tidak 3 tahun Bapak Ibu. 3 tahun dana itu berada di Kalurahan Gading Sari. Sehingga kalau kemudian masih ada yang fokus, monggo dilanjutkan. Tapi kalau nggak fokus, ya tentu saja itu akan menjadi bagian yang kemudian geser ke tempat lain. Karena kita punya 391 kalurahan lain selain Gading Sari. Sekian Pak Marta. Oke. Itu loh, kalau Pak Aris yang ngetika itu rasanya oh gitu. Iya banyak O-nya Pak Lurah ya. Pak Lurah iya, saya dan apalagi Pak. Iya, oh ya di sini banyak pencerahan. Gitu. Iya benar. Informasi yang mungkin kita sudah lama nggak perhatiin. Betul. Dan hal-hal yang mungkin dengan mata orang lain itu biasanya akan kita baru paham gitu bahwa itu sebuah termasuk potensi. Diingatkan untuk hati-hati dalam memanfaatkan dana seperti itu juga. Ini bentuk-bentuk perhatian biar kita semakin berkolaborasi, bersinergi. Betul, jadi nggak wilayah kita aja tadi bersebelahan kiri kanan ada apa sih, kita nanti bisa menjadi kolaborator ya. Betul bisa sekali. menjadi support di sana. Tetap di Sarasehan Si Bakul, setelah ini kita mau tanya-tanya kepada narasumber yang lain termasuk Pak Budi. Saya punya 3 permintaan. Lah kowe iki senenge nonton iklan.
dagangan ora payu to. Lingguse dirungokke tak ajari. Si Bakul Jogja ki arep nganake pelatihan mentoring supaya sistem lem dodol iki sip. Mengko ana pelatihan mentoring kemasan supaya daganganmu lebih menarik. Ora usah bingung. Ya mengko daganganmu ki digitalke. Tapi sing tuku memang daganganmu dhewe. Sing tuku seluruh Indonesia. Nanti juga ada kelas peningkatan kapasitas UKM Mitra Si Bakul Jogja, mentoring dengan konsultan bisnis dan praktisi bisnis. Wah, apik banget iki lho kemasane dadi kaya ngene saiki. Akeh meneh lho, ya mesti laris banget iki gudegku iki. Ayo jelas to, ana Si Bakul Jogja. Apik niki lho. Nyus. Oke, Mbak Marta, kita tadi juga sudah melihat-lihat ini banyak sekali produk yang dan ternyata juga luar biasa ya. Iya. Menarik. Ini ada yang punya brownies kecil-kecil. Browniesnya Punya ini siapa menarik browniesnya? loh. Punya siapa ibu-ibu angkat tangan? Oh, Ibu. Ini sudah dibikin kecil-kecil gitu dikemas. Nanti tinggal dikasih brand ya Bu. Brandnya belum ada ya. Sudah punya Mereknya Pak YRT? Ada. Oh, ada tapi ditaruh di bawah. Husna. Jadi nggak ketahuan brandnya apa. Terus udah belum Pak YRT ya? Ini buat berapa hari nih brownies? 4 hari. Oh baik. Yang punya Mbak Pia. Mbak Pia siapa? Nah, Oh itu. ini brandnya apa Bu? Belum dipikir. Mereknya, merek. Belum dipikir, baru bikin 2 bulan yang lalu kok ya. Oh baru. Terus ini juga ada tadi Pak Lurah itu juga ngomong ke aku, di sini tuh ada intip, ada berambang goreng. Enak ini. Intipnya kita belum yakin Pak kalau belum ngicipin. Kalau cuma melihat tuh susah kita menilai itu. Ada yang punya intip siapa Bu? Oh, Bapak. Terus berambang goreng. Berambang goreng. Berambang gorengnya udah punya ini ya, punya brand ya. Nah, nanti tinggal kita lihat legalitasnya. Terus ada adrem, ini khas banget di Bantul ya. Adremnya punya siapa Bu? Oh ya. Terus yang bikin kaos. Oh, ada konveksi di sini ya. Terus apa lagi Peye anak siapa? Oh J. Ini kayaknya Ada yang belum disebut punya siapa? Napa? Apa? Napa? Oh, baksonya disimpan soalnya jadi kita nggak tahu ya. Ya. Oke, ini banyak banget potensi yang ada di sini. Oh iya, ada batik tulis ya. Nah ini Pak Arto ya. Wah Pak Arto tadi. Ini yang di depan, kita sudah dudukan di depan nih. Tadi penghargaan kepada para pelaku UMKM yang luar biasa. Walaupun tidak semuanya kita spesifik tanya-tanya ya. Pokoknya tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Ini sudah punya usaha masing-masing. Ini ngomong-ngomong batik, ngomong-ngomong kain, kita langsung akan ngobrol karena ini sangat ada besar ini bergerak di bidang fashion juga. Ecoprint. Jadi ini yang di di belakangnya Pak Aris ini juga salah satu karyanya. Oh ya, baju ini yang ya. di belakangnya kita ini juga karyanya beliau. Ada topi. Yang dipakai juga Bu? Iya. Iyalah, masa enggak? Oh enggak, ini punya tetangga saya gitu ya. Silakan Bu Sar bisa cerita tentang cerita apa? Singkat usahanya. Jadi berawal pas ini ya pandemi itu ya. Pandemi itu kan banyak juga apa yang. Jadi saya dulunya ini modiste, buka jahitan. Oke. Ya. Terus berubah jadi Ecoprint karena
sebenarnya nggak berubah, tambah. Oh, nambah. tambah. Jadi modisnya tetap ada. Iya, tetap ada. Terus karena kebetulan saya juga ini ya concern di ini pelestarian lingkungan. Jadi di dusun saya juga ada bank sampah, pemilihan sampah, kemudian pengelolaan sampah, itu salah satunya membuat ekoenzim. Terus dari situ saya mengenal ekoprint gitu ya. Jadi kan sejalan, jadi ekoprint juga kita bahannya dari alam ya, kainnya juga serat alam, terus pewarnanya juga dari alam, dari daun-daun, kemudian kayu ya. Di lingkungan gitu ya, di lingkungan ada bahannya. Kemudian juga daun-daun yang untuk motif kan daun-daun yang ada di sekitar kita. Bahkan kadang rumput itu bisa mengeluarkan warna yang bagus gitu ya. Enggak, ini kalau bikin ekoprint tuh mudah apa susah toh, Bu? Kalau dibilang mudah ya bisa juga, tapi susah juga bisa. Apa? Tapi seneng juga ya. Bahkan kadang kalau yang ikut kadang kan ada juga ini teman-teman, mbok saya ikut bikin gitu. Nah itu malah sambil healing katanya. Jadi bisa melupakan stres. Iya, kalau boleh dipilih gampang-gampang susah apa susah-susah gampang? Lo kan beda itu ya. Iya. Dan ekoprint kan macam-macam ya, ada yang dipukul-pukul. Nah itu buat healing tuh. Kalau lagi marah sama pondeng, suaminya. jadi tekniknya ada yang dipukul, kemudian yang direbus juga ada, kemudian kukus. Oh, jadi healingnya kalau lagi marah ngerebusnya lebih lama gitu ya. Dipukul-pukul. Oh, dipukul aja itu ya. Kalau baru marah mukul-mukul itu aja. Kalau potensi pasarnya di ekoprint gimana, Bu? Alhamdulillah kalau secara umum saat ini sudah banyak sekali yang berminat ya. Juga pameran-pameran. Kalau pameran responnya bagus. Juga banyak sekali dan minatnya juga besar dari baik itu untuk ekspor maupun di dalam negeri. Oh iya. Kalau sekarang Ibu sendiri sudah sampai mana, Bu, produknya? Masih di dalam sih kalau saya. Ya alhamdulillah. Kalau saya sebenarnya jarang ikut pameran, tapi teman-teman saya yang pameran terus ambilnya dari saya. Jenengan jahit sendiri atau gimana? Ada karyawan gitu? Kalau yang jahit ada. Oke. Jadi ini bisa bermitra ya. Kalau kita fokus ke produksi, ada teman-teman yang sering ikut pameran, boleh. Daripada nanti ibu ikut pameran nggak produksi gitu ya. Itu kan dan biasanya itu UMKM ya. Juga membuka banyak lapangan pekerjaan ya kan. Terus ini banyak tenun ya. Tenun kita kan juga terus bahannya dari tenun-tenun. Oh, kainnya memilih kain tenun. Tenun ada atau juga yang sudah modern misalnya kan, kalau bahan yang katun-katun, bahan sutra atau semi sutra itu. Oke. Yang paling bagus bahan apa, Bu, biasanya? Kalau penyerapan warnanya yang paling bagus itu sutra. Tapi sutra sekarang juga sutra. Tapi harganya beda ya. Iya, beda. Oke, Bu, Ibu kan dulu modiste, jahit gitu ya. Terus nambah sekarang jadi pengrajin ekoprint. Apa yang bisa menyemangati, yang bisa ditularkan ke ibu-ibu, bapak semua yang ada di sini? Kok bisa tambah terus? Atau mungkin besok malah masih punya rencana yang belum dilaksanakan? Boleh disampaikan. Sebenarnya kalau usaha itu bisa juga dari apa yang kita sukai ya, dari hobi itu juga bisa. Dulu saya dari jahit ya, modista. Kemudian saya juga tadi pelestarian lingkungan kan, dari situ seneng melestarikan. Jadi ada komunitasnya, di situ kita belajar, terus ada akhirnya timbul ide, kalau gitu bisa sambil buat bisnis, melestarikan lingkungan saya buat ekoprint kan, karena dari ekoprint itu juga kita terus ini seneng nanam-nanam.
Oh, yang nanti buat daunnya mau dipakai gitu ya? Daunnya nanti kan dipakai, kita tanam karena ya kalau beli daunnya itu juga mahal kadang. Tapi pikirku kalau pengusaha ekoprint tuh gini nih, yang punya ekoprint pasti ciri-cirinya di sekelilingnya tuh daunnya nggak ada. Nggak ada sih, bedino dicikui terus. Enggak ya? Beridis ya. Iya. Nanam sendiri ya? Sebagian nanam sendiri, kalau yang agak itu yang berarti kalau aku pengen nganggo godong kae ngono berarti aku nandur gitu ya maksudnya ya. Nandur, kalau enggak, kalau kita jalan-jalan itu sambil melirik-melirik. Wah lah ini malah bahaya ini. Nanti kalau ada tanam terus diambil gitu kan, karena ya kan, nembung kan ya. Enggak, maksudnya kan yang di jalan yang rumput-rumput itu kan bisa. Rumput itu loh. Lu siapa ngerti ngingu rumput memang aku. Ya kalau di dekatnya ada rumah kita ini permisi ya, minta. Aku bayangin ada CCTV di ujung gang. Itu ciri-ciri ini pengusaha ekoprint adalah pelirik-pelirik ngerti godong. Iya. Berarti tipsnya Bu tadi buat sesuai kecintaan kita. Hobi kita. Ini komunitas juga ya. Berkomunitas. Pengaruh ya. Mungkin ini juga mungkin di Desa Gading Sari itu mungkin ini Pak dibuat komunitas UMKM gitu ya, mungkin dibuat grup WA gitu. Supaya apa kalau ada komunitas kita kan Bu? bisa untuk berbagi pengalaman. Nanti kalau ada kesulitan kita bisa saling bertanya gitu. Saling curcol ya. Aku Ya. ini ya. Nanti ada yang pernah punya pengalaman jawab. Terus nanti kan bisa kita belajar bareng, misalnya ada resep yang baru gitu kan bisa. Ini teknik menjahit yang baru. Itu kan kita bisa seiring, bisa berbagi ilmu. Oke, ide yang menarik ya Ibu-ibu. Kalau kita mau mengajukan pendanaan mungkin kan bisa sama-sama. Oh bisa. Kok tahu sih? Iya. Kalau sendiri kan dicuekin sama Pak Budi. Iya. Tapi Pak saya 100 orang loh Pak. Wah, langsung Pak kalau itu Pak Budi nengok ya. Gitu ya Pak Budi ya. Iya. Mungkin langsung ditanggapi Pak Budi, monggo. Iya, terima kasih. Mungkin besar kalau jalan-jalan ke kampung itu pertanyaannya menjebak. Ini boleh diambil enggak? Jadi yang punya itu bingung mau jawab. Mosok enggak. Jadi gini Mbak Marta. Ya kalau melihat forum seperti ini, dan saya kira di Bantul banyak ya. Jadi forum-forum pelatihan UMKM dan sebagainya. Ya kalau boleh saya katakan Jogja itu sudah sedikit lebih maju ya. Saya ya pernah jadi konsultannya bupati di Maluku. Ya kalau orang sana jauh Mbak. Apalagi di Papua ya, saya kadang mikir caranya majukan tuh piye gitu loh. Artinya memang tahapan kita sudah ya lebih maju saya bilang. Nah cuma tadi saya tertarik status kita tadi sudah Pak Aris sampaikan ada 34 Pak ya di Bantul sepanjang status kita tuh desa maritim ya. Cuman menurut hemat saya kita masih harus kerja keras Pak. Artinya begini, ya harus kita akui kan masyarakat kita itu kan petani ya, petani. Status kultural kita itu masyarakatnya masih petani, belum masyarakat maritim. Apalagi kalau saya baca sejarah Jawa kuno, Jogja itu kategorinya daerah pedalaman, bukan daerah maritim kayak Pantura. Nah jadi ekosistem ini saya kira yang perlu bertahap diubah ya dengan restorasi sosial, dengan pelatihan, dan tentunya ini masih butuh 3 generasi atau 4 generasi, tapi ini harus dilakukan begitu ya untuk merubah mindset masyarakat petani menjadi masyarakat maritim. Ini kalau kita tidak di backup oleh ekosistem seperti itu ya saya kira sulit ya untuk berhasil. Ini satu hal begitu. Nah kemudian tetap ya sependek yang saya amati, masyarakat kita itu UKM itu tetap butuh perlindungan. Meskipun itu sudah dilakukan oleh pemerintah, perlindungan, pembinaan, pelatihan, terus begitu dan senang begitu. Nah artinya ini tetap ya kita tekankan begitu bahwa program ini akan kita lanjutkan terus ya karena ya UKM itu salah satu core ya tulang punggung bagi ekonomi pariwisata kita begitu. Nah jadi ya kami berharap
pelatihan-pelatihan seperti ini, ya kemudian ya kayak Sibakul ini saya kira juga sebuah solusi cerdas untuk bagaimana bisa meningkatkan UKM. Nah, cuma di sektor ini Pak, bukan di sektor ya, anak buah Bapak di OPD, di pemerintahan. Ya namanya ya begitu ya, ada yang punya komitmen, ada yang wes pokoknya cepat rampung. Wow, saya ketemu dengan begitu tuh lemes dulu saya. Tapi ada beberapa OPD memang mindset dan mindset ya dan attitude-nya itu bagus gitu. Mendampingi masyarakat begitu itu. Nah, jadi di sektor pelaksana di lapangan ya Pak Aris, yang kadang-kadang ya begitu ya, ada yang bagus ya, mas-mas mbak-mbak itu bagus. Tapi ada yang datang terus tidur gini. Ya tidurnya cuma merem gini. Ya artinya ini repot kalau begini ini. Karena memang yang ya ujung tombaknya itu di pemerintah. Dalam artian yang tadi itu ya punya, kita semuanya punya kewajiban, tapi eksekutornya ada di pemerintah. Jadi kalau pemerintah daerah dengan tim-timnya misalnya mendampingi masyarakat, ya tadi itu ya dibekali setting mental yang bagus, attitude yang bagus, betul-betul melayani, betul-betul artinya pelatihan-pelatihan itu betul-betul bisa bermanfaat. Ya, ini yang saya kira pesan untuk pemerintah daerah. Begitu Mbak Marta. Baik, ini kalau Pak Aris yang tadi itu yang tergolong yang mana dari Pak Budi, Pak Aris mendingan perso ya. Pak Aris itu juga yang termasuk yang mengamati dan mengomentari soalnya ya. Karena ketemu itu ya kita ikut sedih juga. Iya. Baik, yang terakhir dari Pak Aris mungkin juga termasuk dari menjadi wilayah maritim itu sebaiknya bagaimana sebagai sekaligus closing statement Pak. Matur nuwun. Jadi yang menjadi bagian pemahaman, jangan kemudian pemahaman kita agak sempit nggih. Jadi kami berharap kita bersama-sama nanti pemahamannya lebih diperluas lagi. Karena memang tantangan yang pertama yang kami sampaikan ke Bapak Ibu itu kan pertanyaan sederhana. Danais itu untuk apa? Ini pertanyaan yang sangat sulit bagi kami. Karena apa? Karena banyak pelaku yang menggunakan Danais nggak mau cerita itu berasal dari Danais. Ini yang menjadi bagian sulit. Maka kemudian kami coba mulai 2022 akhir gitu, kita munculkan YouTube channel namanya Pani Radio Keistimewaan dan Regol Bergodo Tengginas. Regolnya itu yang 2022 Oktober. Kalau Pani Radionya sudah 103 subscriber, 103.000, lumayan nih kok. Cuman kalau untuk yang Regolnya masih sekitar 1.450. Nah, di Regol itu apapun tentang Danais bisa diceritakan, bisa dilihat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mersani, oh ternyata banyak aktivitas yang bisa menggunakan dana keistimewaan. Yang pertama yang menjadi gambaran. Yang kedua, Kelurahan Maritim itu sebenarnya kegundahan kita bagaimana meletakkan anggaran Danais yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Maka kemudian ada Danais berada di provinsi, ada di kabupaten, dan sekarang atas izin Ngerso Dalem dan juga Pak Budi bisa sampai dengan kelurahan. Baru mulai tahun 2021. Ini yang perlu kami sampaikan. Dan di 2021 ini ada 11 kebijakan strategis dari Bapak Gubernur. Salah satunya adalah Kelurahan Budaya Maritim. Jangan dipahami Kelurahan Budaya Maritim itu mesti kaitan dengan laut saja. Betul. Budayanya ini yang harus jangan lupa. Budaya di sini itu ada 7 objek kebudayaan, termasuk ada kuliner, pengetahuan, teknologi. Jadi luas gitu. Ini yang kenapa saya sampaikan tadi, monggo nanti ini bisa diperluas lagi kaitan dengan menikah. Sementara ini yang di sini tadi yang kami sempat ceritakan baru aktivitasnya berada di Gua Cemoro, kemudian Gurami dan Lele. Kalau yang di sebelah nanti sudah ada kaitan dengan tata ruangnya. Sebelah lagi kaitan bagaimana wisatanya. Artinya itu memungkinkan untuk kemudian diperluas lagi seperti yang diinginkan Pak Budi tadi. Dan memang betul, jadi kadang-kadang kami pun getem-getemnya sama Pak Budi. Kalau di provinsi nggak bisa ya kabupaten nggak bisa ya kelurahan. Maka pilihannya adalah kelurahan-kelurahan itu juga menjadi bagian pilihan berikutnya. Bagaimana kelurahan juga mendapatkan alokasi khusus. Ini yang menjadi bagian. Jadi yang paling penting adalah ada proposal. Ini yang paling penting. Karena proposal itu adalah cara pertanggungjawaban kami terhadap pemeriksa. Dan sementara ini banyak yang kemudian
proposal itu seolah-olah perencana saja. Dan ini kami ketemu ini Pak Budi, ini lapor sekaligus. Jadi kami ketemu ini banyak yang mencairkan tapi uangnya dielus-elus Pak Budi. Jadi tidak segera digunakan. Jadi ada misalnya ini kaitan dengan papan penanda keistimewaan, itu pernah Maret cair baru dilaksanakan bulan November Desember. Kalau dana semacam itu yang deg-degan kami. Karena apa? Karena setiap tahapan pencairan ditanya kinerja dan uangnya. Jadi kinerjanya kayak apa, uangnya digunakan untuk apa. Ini makanya matur nuwun kalau kami ini diajak kemana-mana gitu. Kenapa saya kok selalu oleh Mbak Marta sama Mas Atin dicermati kok nggak pernah mau duduk? Bukan nggak mau duduk, karena saya itu juga tidak setiap waktu bisa jalan-jalan. Jadi mumpung di sini saya lihat sekitar, barangkali ada ide yang nanti tantingannya bukan tantingan kepada kami, tapi yang ditanting itu sebelahnya Pak Budi, atas izin Pak Budi juga. Pak Lurahnya, kerso ndak Pak Lurah? Kalau kerso ini komitmennya kayak apa? Karena kami ketemu proposalnya bagus sekali, begitu dilaksanakan itu ganti arah. Jadi antara proposal dengan beda, ini banyak kami ketemu, harus kami luruskan lagi dan sebagainya. Maka OPD di DIY, OPD di Kabupaten, Kelurahan bagi kami sama. Kami tidak membedakan harus provinsi, enggak. Seperti Pak Budi Ngetiko tadi, karena di provinsi ini tidak semuanya juga punya komitmen yang langsung bisa untuk masyarakat. Ada yang takut. Maka kalau Pak Budi Pirsani, kenapa Balai Budaya ada di Kelurahan pada saat ini? Karena Balai Budaya itu kalau di provinsi enggak ada yang ngerjakan. Kalau di kabupaten enggak ada yang ngerjakan, tapi kalau kelurahan ada yang ngerjakan. Cuman sayangnya kadang-kadang di kelurahan itu ada yang melaporkan Pak Budi, ini yang jadi wah agak kilas balik ke belakang. Tapi ini insya Allah tahun ini sudah ada 11 balai budaya yang berdiri cukup megah, 1,5 miliar satu balai budaya. Saya kira itu aja. Matur nuwun Pak Aris. Ini menyadarkan kita berdua ya bro. Iya. Kita kalau bikin proposal itu kan daki-daki. Pelaksanaannya mak plenyi. Nah itu nggak boleh ya. Nggak tapi boleh yang kayak jelas gitu ya. Ini Bapak Ibu sudah diberi pencerahan, diberi informasi bahwa dana keistimewaan bisa dimanfaatkan. Kalau masih belum jelas pemanfaatannya bisa lihat di YouTube Bu. Jadi nonton TV di HP itu ada di Regol Bergodo Trengginas itu semuanya terbuka. Jadi ini kita transparan ya. Uangnya untuk apa, untuk siapa. Jadi nggak cuma buat tari-tari, nggak cuma buat itu. Ternyata buat Bapak Ibu semua juga bisa. Salah satunya hari ini Bapak Ibu bisa langsung ketemu Mas Panca sama Mas Anto. Nah, ini kebetulan Mas Anto itu dulu KKN-nya di sini Bu. Silakan ditakoni dulu nginepnya di mana. Kalau Mas Panca jurusannya ke sini itu lurus, tinggal lurus ya. Jadi kan cepet aksesnya. Termasuk akses cepet kalau Bapak dan Ibu nanti sudah daftar Sibakul, informasi tentang Sibakul dan acara-acara atau pelatihan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM, boleh follow sosial medianya yang di belakang itu ada tulisannya ya. Pokoknya ada nanti Facebook, ada IG, ada YouTube. Tanyakan informasinya. Kalau tetap nggak bisa ngejak putra putrinya diajak, itu namanya kerjasama. Betul, sinergi dari rumah ya. Baik, tadi ada yang karyawan tidak berbayar karyawan ya. tidak berbayar. Iya, Pak Aris matur nuwun, Pak Budi matur nuwun sangat, Pak Lurah. Semoga nanti bisa melanjutkan pembicaraan dengan Pak Aris. Arahannya itu wah gini loh Pak. Oke, Bu Dan Bu Sar. Sar matur nuwun, semangat terus ya menginspirasi lingkungannya. Semangat golek godong. Iya. Rumput saya banyak tuh Bu di belakang rumah Bu. Ya beda malah. Beda ya. Beda nanti. Rumput tetangga lebih hijau katanya. Iya. Dan kami berdua harus pamit. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Dari Sarasen Sibakul. Terima kasih banyak Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Tetap terus semangat UMKM di seluruh DIY. Kita yel-yel bersama UMKM naik kelas, UMKM hebat Jogja istimewa. Terima kasih.